Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kurnia Kusul Iza, NIM 2201064405, kelas PGSD 2022A. Di sini saya akan menjawab kelima soal UTS konsep dasar PPKN SD. Soal yang pertama, sesungguhnya Tuhan itu esa atau satu atau tunggal, namun tiap-tiap agama atau kepercayaan mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Jika ini dikumpulkan, maka akan kita dapatkan jumlah Tuhan sama atau lebih banyak daripada jumlah agama atau kepercayaan. Bagaimana Anda menjelaskan konsep esa itu di tengah-tengah banyaknya agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia? Esa itu artinya tunggal. Tuhan itu memang satu, namun dalam pemaknaan itu sesuai dengan masing-masing orang, itu sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Dan negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Soal yang kedua, dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan juga adil secara sosial. Bagaimana cara membedakan penerapan kedua konsep tersebut? Adil itu berarti sama, tidak memihak, atau lebih luas lagi menempatkan sesuatu sesuai ukuran dan juga porsinya. Personal itu berarti individu. Jadi adil atau bersikap adil yang diberikan kepada masing-masing individu. Contoh penerapan sederhananya yaitu seorang guru yang memberikan nilai kepada masing-masing individu atau peserta didik. Itu kan otomatis melibatkan keadilan juga untuk masing-masing individu atau peserta didik itu. Selanjutnya itu adalah adil secara sosial. Sosial itu berarti bersama-sama. Jadi semua orang, untuk masyarakat, semua orang bersama-sama. Cara atau contoh penerapannya itu adalah kita membantu semua orang yang sedang kesusahan. Kita menghargai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban semua orang tanpa membedakan dia status ekonominya dari mana, dia agamanya apa, etnisnya apa, sukunya apa. Seperti itu. Yang ketiga, jika diberikan pilihan bertengkar atau bersatu, hampir semua orang menginginkan bersatu. Namun dalam kehidupan selalu saja ada hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikan 3 alasan mengapa kita harus bersatu dan juga menghindari perpecahan. 3 alasan ini berkaitan dengan manfaat. Yang pertama, manfaat dari bersatu itu juga yang pertama, itu mampu menciptakan kerukunan antar satu orang dengan orang yang lainnya. Otomatis kalau misalnya kita rukun, kita akan tentram, terus aman, sejahtera, bahagia gitu. Terus yang kedua, manfaat yang kedua adalah kita bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi kita kalau misalnya bisa bersatu, kita akan mengenal gitu loh. Dari kelompok etnis apa, suku yang berbeda gitu. Kamu dari suku apa, etnis apa, dan juga dari agama apa gitu. Kita bisa lebih mengenal mereka lebih banyak, kita menjadi lebih banyak teman, lebih banyak relasi seperti itu. Nah, dari dari sangkut paut dari adanya banyaknya relasi atau pertemanan itu, kita bisa jadi lebih banyak pengetahuan. Kayak dia itu sukunya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini, seperti itu. Yang keempat, itu adalah Pancasila, sila keempat, menuntun kita untuk mengambil jalan musyawarah, mufakat, atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun dalam kasus pemilu di Indonesia, semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara voting. Mengapa demikian? Sebenarnya dalam beberapa kasus tidak semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah atau musyawarah mufakat gitu. Contohnya adalah dalam pemilu, itu kan yang mengikuti kan semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah ya berumur 17 tahun. Itu gak bisa gitu untuk dilaksanakan secara musyawarah. Itu pasti akan ada banyak perbedaan dan keputusan-keputusan yang berbeda. Saya lebih memilih presiden yang ini atau pemimpin yang ini gitu. Dan kalau misalnya itu terus berlanjut, maka ya tidak akan menemukan hasil siapa yang akan menjadi pemimpin gitu. Akan terhambat gitu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan atau buntu atau deadlock.
kayak gitu. Dan maka dari itu dilaksanakanlah voting. Nomor 5 atau soal yang nomor 5, penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga negara Indonesia berhak dan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk pula di sekolah dasar. Berikan 3 contoh dan jelaskan aktivitas pembelajaran di SD yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Contoh yang pertama itu adalah sila Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu bisa diterapkan dengan melaksanakan istighosah di kelas. Biasanya kalau misalnya di SD itu kelas tinggi, contohnya kelas 6 yang akan mengikuti ujian, yang akan melaksanakan ujian di kelas 6. Nah, itu biasanya bisa melaksanakan sholat duha setiap hari, namun istighosahnya setiap hari Jumat. Jadi 1 minggu 1 kali setiap hari Jumat, tapi sholat duhanya itu bisa setiap hari gitu. Nah, ini tuh merupakan pembiasaan bagi anak juga untuk semakin terbiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat duha, dia juga istighosah gitu. Jadi kalau misalnya itu kan kalau misalnya untuk persiapan dari awal mulai kenaikan kelas 6 sampai menuju ujian nasional itu kan sekitar mungkin hampir 1 tahun, nggak sampai 1 tahun tapi masih hampir 1 tahun. Itu kan bisa menumbuhkan pembiasaan, jadi anak bisa terbiasa untuk melaksanakan sholat duha, jadi bisa terbiasa entah itu setelah kelas 6 jadi SMP, SMA dan terus berkelanjutan. Contoh yang kedua itu adalah Jumat bersih. Ya, Jumat bersih itu bisa menerapkan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita sama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan samping sekolah yang mana melibatkan RT RW di setempat. Seperti itu. Yang contoh yang ketiga itu adalah musyawarah untuk menentukan pengurus kelas, seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Itu kan otomatis kan kita sama-sama musyawarah siapa nih yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi sekretaris, bendahara, itu kan dimusyawarahkan bersama-sama. Itu juga merupakan contoh penerapan sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pemberian jawaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.